Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dari kelas 7 dari pelajaran PPKN. Materi pagi hari ini yaitu perilaku sehari-hari sesuai norma. Ya, perilaku sehari-hari sesuai dengan norma. Perilaku di sini itu kegiatan, sikap, yaitu tentang kegiatan-kegiatan kita, yaitu tak luput dari norma. Kemarin norma itu yaitu seperti aturan, ya, dari dalam tingkah laku kita dalam bermasyarakat, kehidupan di sekolah, kehidupan di masyarakat, sekolah, dan lainnya. Lanjut. Nah, ini perilaku sehari-hari sesuai dengan norma, yaitu yang pertama berada dalam lingkungan sekolah. Itu pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Contohnya itu berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, mematuhi tata tertib dimanapun berada, kita pasti ada yang namanya aturan. Entah itu aturan makan, entah itu aturan tidur, entah itu aturan dimanapun. Sama dengan sekolah, sekolah juga mempunyai sebuah tata tertib, diantaranya berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Peraturannya yaitu seperti tadi, harus menggunakan pakaian dan celana tentunya ya. Nah, pakaiannya kalau hari Senin sampai Selasa OSIS, nanti hari Rabu sampai Kamis menggunakan identitas, hari Jumat dan hari Sabtu menggunakan pramuka. Selanjutnya, yang kedua yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sebuah kegiatan belajar. Ya, berdoa ini penting ya. Kita mau makan saja berdoa, kita mau kemana saja berdoa. Sama, kita akan mendapatkan informasi dari sebuah buku, dari sebuah guru, juga harus melakukan sebuah doa, karena doa kan adalah spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Nah, dalam belajar di sekolah kita juga harus melakukan perintah guru. Guru kan memerintah kadang silakan nak kerjakan halaman 10 misalkan di bab 2. Nah, ada di situ perintahnya misalkan mengerjakan di halaman 10 tentang isai. Ya silakan dikerjakan. Tentunya dalam mengerjakan tidak boleh mencontek. Apalagi tidak memperhatikan teman-temannya. Maksudnya itu temannya ada yang mengerjakan, kalian malah usil, harusnya kan dihormati. Nah, selanjutnya yang keempat, melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Nah, ini melaksanakan kebersihan kelas. Kalau kita makan ya di dekat tong sampah dengan makan di area yang bersih, pasti kita kan suka di dekat yang bersih. Maka dari itu dalam belajar pun kita juga harus kelasnya kondisinya bersih. Kenapa? Masa ketika kita lagi belajar tiba-tiba bau amis, entah bau air liur, entah bau kos kaki, entah itu banyak daun, kotoran dan sebagainya. Makanya dalam belajar di luar sekolah juga membutuhkan kelas bersih. Nah, tentunya laki-laki dengan perempuan itu juga harus kerjasama. Biasanya itu dalam membersihkan kelas piket itu kan ada yang wah dia piketnya saya sudah kemarin jangan. Itu sebuah tanggung jawab. Kalau kamu ingin mendapatkan kebersihan dalam kelas, ya kamu harus tanggung jawab piket sesuai jamnya. Sama dengan guru-guru kan ada yang mengajar matematik, yang ngajarnya matematik. Ngajar olahraga, yang ngajarnya olahraga. Ya. Selanjutnya nomor 5 ada mengerjakan tes dengan jujur. Nah, tes di sini kan ujian ya. Jadi ketika kamu sudah diberikan pemahaman oleh guru, informasi dan sebagainya, ya otomatis kalian akan diuji. Diujinya bagaimana? Seberapa
eh, Anda itu memahami dari materi tersebut. Nah, sama dengan setiap guru kan melakukan sebuah PJJ, yaitu melakukan sebuah pembelajaran jarak jauh, yaitu diantaranya menggunakan eh, YouTube ya, video seperti ini. Sama, kita sudah memberikan informasi, otomatis informasi yang telah diberikan juga akan diuji, yaitu berupa tesnya pilihan ganda atau tesnya itu isai ya. Dan setiap kemampuan antara kelas 7, 8 dan 9 pasti berbeda-beda jenisnya. Jadi mengikuti level. Selanjutnya aturan yang diwujudkan di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah ya. Yang pertama itu menghormati orang tua. Jelas orang tua. Tanpa orang tua kita tidak ada ya. Dan tanpa orang tua belum tentu kita bisa sekarang, bisa jalan, bisa berbicara, dan bisa yang kita lihat senyum sambil melihat bapak ibu kakaknya itu yang digambar mau makan marjan sama lauk pauk. Nah, jadi di dalam rumah juga kita harus menghormati bisa mentaati peraturan yang di rumah, disuruh sholat, disuruh tidur, disuruh nyambut gawe. Nah, selanjutnya membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas ya. Dengan kita melakukan pekerjaan rumah dengan ikhlas, otomatis kita sudah melakukan sebuah kebiasaan. Ketika kita makan, ya seperti digambar, ketika selesai makan, otomatis wejangannya, piring, sendok, gelas, dan sebagainya itu kan akan kotor. Nah, kalau misalkan kotornya itu dibiarkan, otomatis akan menimbulkan laler, ya, atau jentik-jentik nyamuk dan kotoran lainnya, misalkan belatung. Maka dari itu ketika di rumah misalkan habis makan, silakan coba kalian di rumah membersihkan ya piringnya, sendoknya, gelasnya dan sebagainya, dan nyapu ya di rumah. Jadi membantu itu seikhlasnya, nggak harus membantu seperti itu ya. Misalkan membantu ibu jualan juga bisa ya, membantu ya lain-lain macam-macam. Setiap kehidupan rumah tangga kan berbeda-beda. Selanjutnya nomor 3, mentaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Nah, mentaati di sini berarti ada kesepakatan. Ada kesepakatan biasanya dalam keluarga itu kalian nanti setelah ngaji silakan belajar. Apa yang kemarin belum dikerjakan silakan dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Itu adalah sebuah kesepakatan. Atau mungkin kalau kalian main silahkan ya, kalau main silahkan. Kalau malam itu setelah sholat isya misalkan jam 8, silahkan di rumah, sudah di rumah, entah kamu mau tidur entah mau ngapain, silahkan di rumah. Itu adalah kesepakatan. Biasanya kalau anak-anak SMP SMA kan seperti itu. Nah, itu adalah sebuah kesepakatan. Selanjutnya nomor 4, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, kewajibannya di sini ya tentu ketika kita melakukan sebuah kegiatan, misalnya kita main di rumah teman, ya kita harus pulang karena kita punya anggota keluarga, punya kakak, punya ibu, punya paman dan sebagainya. Ketika kita main sampai larut malam terus tidur di rumah teman dan tidak ngasih tahu ke orang tua atau keluarga, ya otomatis kamu bisa aja nanti membuat khawatir ya. Jadi ketika kalian melakukan kegiatan itu silakan dikonfirmasi kepada keluarga. Nah, selanjutnya nomor 3, terkait dengan norma yang berada dalam masyarakat. Masyarakat itu ya lingkungan kita ya, lingkungan rumah kita. Di dalam masyarakat kan banyak, ada anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, tokoh agama dan sebagainya. Dalam tokoh masyarakat pertama, dalam lingkungan masyarakat yang pertama,
kita harus mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Di sini maksud permisi itu kita menghormati, ya. Kita menghormati, apalagi unggah-ungguh di dalam orang Indonesia, kita kan menghormati orang yang lebih tua. Coba kalian lihat ketika kalian lagi duduk-duduk ya, duduk-duduk menghadap ke sini misalkan. Ada orang lewat depan kita di tengah-tengahnya, pasti dia itu kan menundukkan kepala sambil tangannya jalan, kakinya jalan, tangannya di kepala. Itu adalah sebuah penghormatan. Permisi juga bisa mengatakan kula nuwun kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, selanjutnya yang kedua itu menghargai dan tolong menolong. Nah, ini jadi orang harus menghargai. Ketika kita menghargai orang, otomatis kita juga akan dihargai. Nggak mungkin ketika kamu itu nggak pernah menghargai kok tiba-tiba kamu ingin dihargai orang. Ya. Sama tolong menolong. Ya, ketika teman kalian ada kesusahan, ada apapun itu, silakan ditolong. Ditolong itu nggak harus menggunakan materi, bisa menggunakan tenaga, bisa menggunakan bentuk verbal ucapan, bisa menggunakan apapun itu. Mungkin sedikit ya kita kira-kira menolong, tapi bagi orang yang ditolong, karena orang yang minta tolong atau bukan minta tolong ya, kayak butuh bantuan, itu merasanya luar biasa sekali. Sudah ditolong dengan ikhlas ya. Selanjutnya itu ada nomor 3, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Nah, ramah di sini dalam arti ketika kalian berbicara juga tidak ngawur ya, ada bahasanya. Maksudnya itu ya jangan berbicara dengan yang jelek-jelek, misalkan berbicara menggunakan bahasa-bahasa yang kasar ya. Jadi orang itu harus ramah. Kita bisa dilihat ketika ada orang yang menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, itu bisa aja itu dicap sebuah namanya itu labeling ya. Cap itu sebuah bahwasanya orang tersebut itu sering menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, menghina atau berperilaku yang buruk. Makanya biasanya dicapnya namanya labeling. Nah, maka dari itu silakan dalam bermasyarakat, silakan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, yang ramah, atau mungkin menggunakan bahasa, kalau dalam bahasa Jawa bisa menggunakan bahasa kromo inggil nih. Jadi kalau menggunakan orang tua menggunakan bahasa kromo kan seolah kayak kita lebih menghargai. Karena dalam bahasa kromo juga mempunyai makna yang sangat luar biasa. Nomor 4, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, kita tidak ketemu dengan orang rasanya itu susah ya, karena dimanapun tepat kita itu butuh seseorang. Makanya itu manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Makanya ketika kita sedang dengan orang lain bergaul, silakan kalian menggunakan bahasa, sikap dan sebagainya itu dengan baik. Jangan mencemooh atau sebagainya. Kita harus tahu, saling mengerti. Misalkan dia punya kekurangan, ya silakan dihargai. Dia mempunyai kelebihan, ya patut kita apresiasi. Ya, selanjutnya nomor 5, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat. Nah, biasanya ketika dengan teman kita kan punya sebuah kesepakatan itu tadi ya. Punya keputusan misalkan, wah kita misalkan akan main ke Kebumen misalkan di alun-alun misalkan, sudah janjian dengan teman-teman. Tapi suatu ketika itu ada anak ABC misalkan. Tapi suatu ketika ada anak yang namanya A. Di sini itu tidak bisa. Nah, ketika kalian misalkan sudah memutuskan sebuah ingin jalan-jalan ke sana, otomatis kalau sudah ada keputusan biasanya kan akan dilaksanakan. Dan ketika tidak bisa, silakan kalian harus mengasih tahu kepada temanmu yang B dan C. Kenapa? Karena yang namanya komunikasi itu juga penting ya. Ketika kalau kalian itu enggak dikasih tahu ya mesti rasanya nanti akan jengkel. Makanya setiap keputusan dalam perjanjian silakan dilaksanakan ya,
dan dihargai. Ketika misalkan kita tidak bisa, ya silakan berkomunikasi. Oke. Ya, silakan ketika kalian sudah diberi tentang perilaku sehari-hari sesuai dengan norma, silakan kalian jangan hanya dipahami ya, tapi juga diterapkan. Yang penting diterapkan. Kalian tahu tapi diterapkan. Beda kalau misalkan kalian hanya tahu-tahu saja, hanya mengetahui, ya kurang baik. Lebih baik kalian mengetahui hal-hal yang baik, silakan dilaksanakan. Nah, sekian dari materi perilaku sehari-hari sesuai norma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.